Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Pendi Haryatama, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap di program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasanya dikenal dengan PDD OKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Ekonomi Publik. Mata kuliah Ekonomi Publik adalah mata kuliah kepakaran saya. Mata kuliah ini bersifat wajib dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Ekonomi Publik ini berlangsung pada semester genap. Adapun deskripsi dari mata kuliah Ekonomi Publik, mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep dan ruang lingkup ekonomi publik, pengeluaran pemerintah, anggaran dan pendapatan belanja negara, penerimaan pemerintah, pajak dan pengaruhnya terhadap ekonomi, kebijakan fiskal, pemerintah provinsi, kabupaten kota hingga desa, serta kebijakan sektor real. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Ekonomi Publik yang pertama adalah mengikuti capaian pembelajaran lulusan, yang mana CPL ini diambil dari turunan CPL Asosiasi Profesi Pendidikan Ekonomi Indonesia atau ASPROPENDO. Komponen CPL yang pertama adalah menguasai konsep teoritis ekonomi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan prinsip manajerial serta menerapkan dengan didukung oleh soft kompetensi dalam bidang pendidikan ekonomi dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK dari mata kuliah Ekonomi Publik terdiri atas 3. Yang pertama, mampu memahami konsep dasar ekonomi publik. Yang kedua, mampu bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan hasil analisis terhadap sistem ekonomi publik di Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang ketiga, mampu menerapkan dan memanfaatkan teori ekonomi publik. Turunan dari capaian pembelajaran mata kuliah tentu kita turunkan ke sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 10 materi pembelajaran yang akan disampaikan pada proses perkuliahan ekonomi publik dari awal sampai selesai. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi publik. Yang kedua, kelemahan pasar dan campur tangan pemerintah. Yang ketiga, barang dan jasa publik. Yang keempat, kebijakan fiskal. Yang kelima, keuangan negara, daerah, dan desa. Yang keenam, APBN dan APBD. Yang ketujuh, penerimaan pemerintah, pajak dan retribusi. Yang kedelapan, pengeluaran pemerintah, pusat maupun daerah. Yang kesembilan, dana perimbangan. Dan yang kesepuluh, kinerja keuangan. Dalam mata kuliah ekonomi publik, tentu ada metode perkuliahan. Metode perkuliahan dilakukan sama seperti mata kuliah lainnya, yaitu dilakukan secara tatap muka, di mana total pertemuan dari mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan. Di antaranya ada 2-nya yaitu 1 UTS dan 1-nya UAS. Adapun untuk memastikan keberlangsungan dan kelancaran mata kuliah ini dalam 16 pertemuannya, dosen atau saya pribadi mengisi melewati e-learning yang disiapkan oleh kampus Universitas Palangkaraya dengan alamat portal_dosen.upr.ac.id. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ekonomi publik yaitu metode pembelajaran DIA.
yaitu delivery, interaction, and assessment. Nah, untuk mencapai metode pembelajaran tersebut dilakukan juga dengan menggunakan metode ceramah interaktif dan juga kajian literatur, diskusi, dan case method. Ceramah interaktif adalah metode pembelajaran informasi yang disampaikan kepada mahasiswa secara lisan, membuka ruang tanya jawab, membuka ruang diskusi, dan membuat mahasiswa aktif di dalam proses pembelajaran. Kajian literatur adalah mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan sumber-sumber yang terpercaya, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya. Sementara metode berbasis kasus atau case method adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana kasus atau masalah dunia nyata digunakan sebagai media utama untuk belajar dan mengembangkan karakteristik berpikir kritis mahasiswa, komunikasi, dan juga pemecahan masalah. Mata kuliah ini tentu memiliki rubrik penilaian untuk mengukur dan mengevaluasi kompetensi dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Adapun rubrik penilaian yang pertama adalah presensi atau kehadiran mahasiswa, bobotnya 10%. Yang kedua adalah aktivitas partisipatif mahasiswa, juga dengan bobot 10%. Penugasan mandiri dan terstruktur dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%, sehingga bobotnya 100%. Barulah mahasiswa bisa dinyatakan lulus mengikuti mata kuliah ekonomi publik jika sudah mengikuti rangkaian baik dari 16 pertemuan, kemudian menyelesaikan tugas, menyelesaikan UTS, UAS, dan juga hadir serta aktif di dalam perkuliahan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu mata kuliah ekonomi publik adalah mata kuliah kepakaran yang selama ini sudah saya ampu dari awal saya dipercayakan menjadi dosen di program studi pendidikan ekonomi Universitas Palangkaraya. Tetap semangat dan selalu junjung tinggi nilai-nilai akademik kepada kita semua, dan tentu saya dalam hal ini sangat bersyukur dan berterima kasih dipercayakan oleh negara menjadi abdi negara, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Pendi Haryatama mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika dalam penyampaian kali ini ada salah atau keliru dari tutur kata yang dapat menyakiti hati siapapun yang mendengar dan menonton video ini. Terakhir, terima kasih dan tetap semangat untuk dunia pendidikan Indonesia. Kita yakin kita akan semakin maju, semakin baik menjadi SDM yang berkualitas. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Baik, perkuliahan akan segera kita mulai. Di
Silahkan dipersiapkan dirinya, disiapkan buku, catatan, ataupun laptop, ataupun handphone. Di silent dulu. Kita akan memulai perkuliahan hari ini. Namun sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua? Hadir semua. Oke, semangat ya. Baik, hari ini kita melanjutkan perkuliahan tentang mata kuliah ekonomi publik. Namun sebelum kita memulai kepada materi yang baru, saya ingin memastikan dulu seperti biasa, apakah teman-teman mahasiswa itu sudah belajar di rumah atau belum, dan mengingat apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu barang dan jasa publik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, ada yang masih ingat nggak materi yang sebelumnya tentang apa? Untuk materi sebelumnya itu kegagalan pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian. Kegagalan pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian. Oke, luar biasa. Berarti kalian sudah masih ingat ya pembelajaran di minggu sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang baru, materi yang baru, yaitu tentang barang dan jasa publik. Kenapa kita perlu mempelajari barang dan jasa publik? Agar teman-teman mahasiswa nanti ketika sudah lulus mengetahui apa yang menjadi barang publik, apa yang menjadi jasa publik. Tentu di mata kuliah ekonomi publik ini menjadi pembelajaran penting, karena ketika nanti lulus, saya yakin nih pasti ada salah satu dari sini yang entah jadi kepala desa, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, menjadi orang-orang penting yang akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Tentu teman-teman harus mempelajari tentang ekonomi publik dan khususnya di dalamnya adalah barang dan jasa publik. Baik, saya ingin tes dulu. Nah, ini adalah pembukaan kita. Dalam sistem ekonomi, barang dan jasa publik memainkan peran penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menciptakan kesejahteraan umum. Nah, kenapa dikatakan membutuhkan menciptakan kesejahteraan umum? Sebegitu besarnya peran barang dan jasa publik. Lalu pertanyaannya, apa itu barang dan jasa publik? Oke, ada yang bisa jawab? Silakan. Baik, di sini yang dimaksud dengan barang publik merupakan segala macam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan apa itu jasa publik? Jasa publik merupakan penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Oke, luar biasa. Beri aplaus untuk temannya. Ya, ini sudah dijawab oleh temannya dan jawabannya bagus sekali ya, bahwa barang dan jasa publik itu adalah barang atau jasa yang dinikmati oleh masyarakat dan disediakan oleh pemerintah. Jadi mereka memiliki ciri khas non eksekutif dan juga memiliki mencegah orang lain untuk mengkonsumsinya, dan juga non riba yang artinya penggunaannya oleh satu orang tidak akan mengurangi ketersediaan barang tersebut. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih contoh barang publik? Teman-teman bisa lihat di depan. Contoh barang publik itu seperti apa saja? Yang pertama adalah, ada yang tahu ini? Bundaran Besar Palangkaraya. Ini adalah salah satu fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang akhirnya banyak sekali masyarakat bisa bersantai di sini. Pertanyaannya, ketika ini ada satu masyarakat berkunjung ke Bundaran Besar, apakah Bundaran Besarnya akan hilang atau habis pakai? Atau bisa dibawa pulang? Tidak. Nah, itulah yang dikatakan dengan barang publik. Jadi siapapun menggunakan itu, barangnya tidak akan habis dan tidak bisa juga dibawa pulang. Bundarannya terlalu besar.
ini adalah taman. Oke, teman-teman sudah tahu. Jadi yang sering nongkrong di taman, sering jalan-jalan. Nah ini adalah penerang jalan. Ini disiapkan oleh pemerintah. Ini dikatakan adalah barang publik. Nah, ini juga, ini jembatan Bukit Terawi. Ini juga disiapkan oleh pemerintah, infrastruktur. Ini adalah barang publik. Nah, kalau kita berbicara jasa seperti puskesmas, kemudian yang kedua sekolah. Ini kantor polisi. Ya, jadi jasa keamanan dari pihak kepolisian itu masuk ke dalam jasa publik. Ya, kantor polisi. Polisinya memberikan keamanan kepada kita. Kemudian ini ya, damkar yang lagi naik-naik daunnya. Bahwa jasa mereka ya, ada yang putus cinta curhatnya ke damkar. Ya kan? Ada yang cincin atau kucingnya hilang curhatnya ke damkar. Nah, ini yang menjadi jasa publik. Sejauh ini sudah paham tentang barang dan jasa publik? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah kasus. Ya, kita akan membahas sebuah kasus. Ini adalah studi kasus. Selama 5 tahun terakhir, pemerintah Kota Palangkaraya telah menjalankan program peningkatan infrastruktur jalan, termasuk pengaspalan, perbaikan jalan, lingkungan, kelurahan. Namun masih banyak warga di wilayah pinggiran batas kota seperti Kelurahan Banturung, Kelurahan Ketimpul, Kelurahan Merang yang mengeluhkan jalan rusak dan berlubang dan tidak pernah tersentuh sama sekali oleh pembangunan infrastruktur dari pemerintah. Sementara kawasan pusat kota seperti Jalan Sudarso, Jalan Cilikriwut, Jalan Diponegoro mendapatkan perawatan rutin, bahkan dilakukan operasi aspal meski belum rusak parah. Pernah kan lihat di daerah Diponegoro masih bagus, daerah Ayami tapi diaspal lagi oleh pemerintah. Nah, dari sini laporan audit BPK mengungkap adanya ketimpangan relasi anggaran antar wilayah meskipun total belanja infrastruktur terus meningkat. Pemerintah beralasan bahwa keterbatasan anggaran dan skala prioritas menjadi alasan utama mengapa tidak semua jalan diaspal secara merata. Paham sudah kasusnya? Ya, ini adalah contoh yang terjadi di Kota Palangkaraya. Nah, dari kasus yang ada ini muncullah pertanyaan. Yang pertama, ya, Bapak minta maaf ya karena pointer Bapak nih nggak fungsi ternyata. Yang pertama adalah apakah pengaspalan jalan dapat dikategorikan sebagai barang publik? Ada yang bisa jawab? Oke. Apakah pengaspalan jalan dapat dikategorikan sebagai barang publik? Jelaskan dari sini. Ya, pengaspalan jalan atau terutama jalan umum dapat dikategorikan sebagai barang publik karena memiliki dua karakteristik utama, yaitu non-rivalitas atau tidak saling bersaingan, atau penggunaan jalan oleh suatu orang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakannya. Yang kedua, non-eksklusivitas atau tidak dapat dikecualikan, sulit membatasi orang tertentu untuk tidak menggunakan jalan umum kecuali diberi batas fisik seperti jalan tol. Namun, jalan di lingkungan tertentu atau seperti kompleks privat bisa menjadi barang campuran jika ada akses terbatas atau lingkungan tertentu. Itu saja Pak saya. Oke, luar biasa, kita aplaus untuk temannya. Oke, pertanyaan kedua. Yang pertama sudah dijawab. Bagaimana Anda menilai keadilan distribusi jasa publik dalam kasus ini? Siapa yang bisa menilai? Oke, silakan. Dari studi kasus yang Bapak kasih tadi, di sini menurut saya distribusi pengaspalan jalan di Kota Palangkaraya belum adil secara horizontal dan spasial, Pak. Sekarang secara keadilan secara horizontal, menurut saya mengharuskan karena mengharuskan warga dengan kebutuhan yang sama dapat pelayanan yang sama. Dalam kasus ini, warga di pinggiran yang juga wajib pajak tidak mendapatkan akses yang layak, Pak. Untuk keadilan spasial tidak tercapai karena daerah pusat tetap mendapat prioritas lebih tinggi meskipun jalan mereka sudah bagus, sedangkan daerah pinggiran justru
keterbalikannya. Ketimpangan ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat layanan publik yang dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oke, luar biasa. Aplaus lagi untuk temannya. Nah, oke, itu udah 2 pertanyaan dari kasus tadi sudah terjawab. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apakah kondisi ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi peran pelayanan publik? Pertanyaannya mengapa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, ada yang jawab. Silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini dari kasus yang Bapak jelaskan dapat saya tangkap bahwa pemerintah masih gagal dalam mengalokasikan dana. Ada 3 faktor yang membuat pemerintah gagal. Yang pertama masih berfokus kepada pembangunan pemerintahan pusat seperti Palangkaraya. Yang kedua adanya peta yang masih belum jelas untuk kerja nyata untuk masyarakat. Yang ketiga adanya ketidakterbukaan pemerintah untuk anggaran yang dialokasikan untuk daerah tersebut. Terima kasih. Oke, aplaus untuk temannya, luar biasa. Baik, benar ya. Jadi saya mengharapkan memang dari setiap pembelajaran yang kita pelajari, apalagi ini jelas ya, ekonomi publik berhubungan dengan kebijakan pemerintah, berhubungan dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, daerah maupun desa. Jadi teman-teman, tugas kita untuk mengkritisi itu. Tapi balik lagi, kita mengkritisi juga dengan fakta dan data. Jadi ketika memang faktanya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau disampaikan oleh pemerintah, maka kita bisa mengkritisi. Tapi dengan cara yang baik, kita berdialog, kita menyampaikan masukan-masukan secara jalur yang benar, dan salah satu forum yang bagus adalah forum akademisi. Ya. Dan kalau sampai turun aksi ke jalan itu sudah cara paling terakhir lah, seperti itu ya. Kita mengkritisi pemerintah tentunya demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Lalu apa alternatif atau mekanisme pembiayaan dan strategi kebijakan yang dapat digunakan untuk memastikan pemerataan pembangunan ini? Ya, khususnya kita berbicara infrastruktur jalan. Kita kan udah mengkritisi nih, wah ini belum rata, belum menyebar di mana-mana. Lalu kira-kira solusinya seperti apa menurut teman-teman? Oke, silakan. Menurut saya Pak, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama seperti skema dana alokasi khusus dari pusat yang diarahkan untuk daerah pinggiran. Yang kedua partisipasi masyarakat melalui swakelola. Yang ketiga kemitraan pemerintah swasta untuk pembangunan jalan akses ekonomi. Yang keempat penerapan prinsip anggaran berbasis kebutuhan dan bukan berbasis wilayah elit. Dan yang kelima ada audit dan verifikasi realisasi anggaran jalan secara terbuka agar terjadi kontrol sosial. Mungkin itu saja jawaban dari saya Pak. Oke, aplaus lagi untuk temannya. Ini sudah layak jadi kades ya. Jadi paling tidak nanti dana desanya tidak digunakan untuk pilihan lain ya, tapi untuk pembangunan di desanya. Kalian nonton yang kades yang viral itu, yang tatonya banyak ya, tapi dia pembangunannya bagus ya, untuk jalan, dia bikin BUMDes di jalan. Nah itu terlepas dari penampilannya, tapi beliau bekerjanya bagus untuk pembangunan daerah. Nah yang terakhir adalah bagaimana peran masyarakat dan sektor swasta dapat dioptimalkan dalam mendukung pembangunan jalan dan lingkungan. Nah ini dari segi masyarakat. Oh ini masyarakatnya. Oh ini kadesnya, ini masyarakatnya. Ya silakan. Bagi peran masyarakat sendiri dapat melakukan kesembuhan aktif atau untuk menyuarakan kebutuhan infrastruktur. Terus terlibat dalam pengawasan proyek, fungsi kontrol sosial, dan mendukung program sewa kelola dengan gotong royong ataupun kontribusi tenaga atau sumber daya. Sedangkan peran sektor swasta dapat dilibatkan dalam CSR atau Corporate Social Responsibility, khususnya perusahaan yang beroperasi di daerah pinggiran, menjadi mitra dalam pembangunan jalan, produksi atau akses ekonomi lokal. Nah, optimalisasi peran ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan transparansi data kebutuhan infrastruktur. Sekian jawabannya. Oke, luar biasa dari masyarakat desa.
sudah ada dari Kades ya, ada masyarakat desa, ada pengkritik pemerintah, pengamat. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman tentang barang dan jasa publik. Tadi kita sudah berbicara banyak. Jadi ini adalah teorinya bagaimana tentang pelayanan itu akhirnya berujung pada kesejahteraan masyarakat. Jadi siapapun yang kita percaya untuk memimpin, entah di desa, entah di kabupaten, sampai ke tingkat nasional, kita berharap para pemimpin kita sebenar-benarnya, sebaik-baiknya melakukan kebijakan, mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui yang kita pelajari hari ini tentang barang dan jasa publik. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke bagian akhir, kesimpulan. Ya. Barang dan jasa publik adalah pilar fundamental bagi kesejahteraan masyarakat. Karakteristik uniknya seperti non-rivalitas dan non-eksklusivitas menyebabkan kegagalan pasar jika tidak diserahkan penuh pada sektor yang bertanggung jawab. Ya, jadi memang harus dikelola dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting atau peran yang krusial dalam mengatasi kegagalan pasar ini. Makanya pemerintah perlu ikut campur, perlu turun tangan di dalam menyediakan barang dan juga jasa publik. Demi apa? Demi kesejahteraan masyarakat, demi masyarakat merasa nyaman, demi peningkatan ekonomi yang ada di daerah sekitar, khususnya kita di Provinsi Kalimantan Tengah. Sudah dapat dipahami perkuliahan kali ini? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Waktu kita juga sudah akan berakhir. Namun sebelum Bapak akhiri, akan ada tugas. Tugas berkelompok. Silakan bentuk 5 orang. Saudara akan menganalisis, melihat, mengobservasi fasilitas publik yang ada di lingkungan tempat tinggal saudara. Kemudian itu dibuatkan, dicatatkan seperti yang tadi, dikritisi apa yang kurang, apa yang lebih. Jika memang itu bagus, berarti bagaimana untuk mempertahankan itu agar terus berjalan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Paham untuk tugasnya? Oke. Kita bertemu di pertemuan minggu depan, tentunya dengan materi yang baru, dengan semangat yang juga tidak kalah dengan semangat hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga teman-teman semua kelak ketika lulus mata kuliah ini seperti capaian pembelajaran kita sudah mengerti tentang membuat kebijakan yang nantinya akan memberikan manfaat dan dampak yang baik kepada seluruh masyarakat yang sudah mempercayakan saudara, entah menjadi kepala desa, entah menjadi bupati, gubernur maupun presiden. Oke, terima kasih untuk hari ini.